Halo Sobat Mandaya, kembali lagi di Life Health Podcast bersama saya Nina, dan hari ini saya sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis ortopedi, konsultan hip and knee, Dr. William Chandra, SPOT konsultan. Halo, apa kabar Dr. William? Ya, halo dokter Nina. Iya, jadi Baik. mungkin saya mau tanya dulu nih dok. Nah itu pengapuran itu gimana dok? Maksudnya itu sebetulnya kondisi apa dan biasanya pengobatannya apa aja sampai sebelum dia disuruh operasi gitu? Pengapuran sendi, terutama di lutut, itu adalah penipisan dari tulang rawan. Sehingga sendi lutut tersebut menjadi semakin sempit, menimbulkan kondisi nyeri, berbunyi, kemudian bisa menjadi bengkok, seperti huruf O atau huruf X, dan yang terakhir, ya jadi sulit berjalan. Untuk pengapuran ini sendiri, kita membaginya menjadi 4 grade. Grade yang 1 atau grade 2, kita bisa melakukan tata laksana yang tanpa operasi. Jadi biasanya operasi tersebut diindikasikan untuk pengapuran di grade 3 dan grade 4, operasi-operasi yang seperti UKA ataupun TKA. Jadi UKA itu penggantian sendi lutut secara parsial, hanya sebagian saja. Kalau itu TKA, itu adalah penggantian sendi lutut secara total. Jadi yang sisi dalam dan sisi luar. Hal tersebut menciptakan robot ini. Jadi robot ini mengurangi kemungkinan margin of error dari dokter. Lebih presisi. Ini seperti gini dok. Misalnya kita bikin jas di supermarket department store. Kan itu dia udah production mass. Dibedakan dengan kita ke tailor, ke penjahit yang dimana akan menjahit baju masing-masing. Tentu akan lebih bagus hasilnya kalau kita dijahit masing-masing. Itulah yang membedakan, karena robot ini bisa mengenali anatomi bentuk dari tiap lutut. Karena tiap orang beda-beda lututnya. Ya, feel-nya akan lebih nyaman. Jadi lebih cepat recovery-nya. Jadi secara overall, pasien itu akan berjalan besoknya setelah operasi. Halo Sobat Mandaya, kembali lagi di Life Health Podcast bersama saya Nina, dan hari ini saya sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis ortopedi, konsultan hip and knee, Dr. William Chandra, SPOT konsultan. Halo, apa kabar Dr. William? Ya, halo dokter Nina. Iya, jadi Baik. mungkin saya mau tanya dulu nih dok, mungkin dari Sobat Mandaya belum banyak gitu yang ngeh gitu ya, sebetulnya apa sih kondisi yang biasanya perlu dioperasi gitu kan? Biasanya kan kalau setahu saya biasanya tuh kondisi pengapuran ya dok ya. Betul. Nah itu pengapuran itu gimana dok? Maksudnya itu sebetulnya kondisi apa dan biasanya pengobatannya apa aja sampai sebelum dia disuruh operasi gitu? Oke. Jadi gini dokter Nina, pengapuran sendi terutama di lutut itu adalah penipisan dari tulang rawan atau tulang lembut di dalam sendi lutut. Sehingga sendi lutut tersebut menjadi semakin sempit. Nah, dengan penyempitan tersebut menimbulkan kondisi nyeri. Nyeri, berbunyi, kemudian bisa menjadi bengkok seperti huruf O atau huruf X, dan yang terakhir ya jadi sulit berjalan. Pengapuran ini disebabkan oleh banyak faktor, multifaktor. Ada faktor genetik, faktor usia, faktor kecelakaan sebelumnya, faktor berat badan, jadi banyak sekali faktor. Untuk pengapuran ini sendiri, kita membaginya menjadi 4 grade. Berdasarkan pemeriksaan kita, pemeriksaan ronsen dari lututnya, dan juga kalau kita memerlukan, kita akan melakukan MRI dari lututnya. Untuk grade yang 1 atau grade 2, kita bisa melakukan tata laksana yang tanpa operasi. Misalnya, dengan cara mengubah gaya hidup, bisa dengan mengurangi berat badan, minum obat pengurang rasa sakit, ataupun antiinflamasi, fisioterapi, pemakaian brace, injeksi. Jadi banyak sekali jalan yang bisa dicoba sebelum kita akhirnya memutuskan buat tindakan operasi. Jadi biasanya operasi tersebut diindikasikan untuk pengapuran di grade 3 dan grade 4, di mana pengobatan-pengobatan yang lain sudah tidak berefek lagi. Nah, barulah kita mulai memikirkan untuk tindakan operasi. Oke, nah kalau misalnya terus harus operasi
gitu kan. Nah kan ya itu tadi ya kayak orang tuh takut gitu, operasi itu diapain ya gitu kan. Nah itu tapi operasinya tuh sebenarnya ada jenis-jenisnya nggak sih dok kalau untuk pengapuran gitu? Oke. Jadi untuk pengapuran di sendi terutama lutut ini ya, sebenarnya basicnya prinsipnya adalah seperti ini. Kita membuang tulangnya pengapuran. Satu. Kemudian kita melapisi tulang yang sudah dibuang itu dengan titanium. Supaya pengapurannya tidak tumbuh lagi. Nah, yang ketiga, di antara logam tersebut kita kasih bantalan baru. Supaya tulang tidak saling beradu. Udah, sebenarnya basicnya seperti itu. Nah, dengan 3 prinsip tersebut, kita mengenal sekarang operasi-operasi yang seperti UKA ataupun TKA. Apa tuh dok? Gitu. Jadi UKA itu adalah penggantian sendi lutut secara parsial. Hanya sebagian saja. Nah, kalau yang satu lagi yaitu TKA itu adalah penggantian sendi lutut secara total. Jadi yang sisi dalam dan sisi luar. Itu bedanya gimana sih dok antara operasi yang sebagian sama yang tadi semuanya gitu di operasi total gitu? Jadi operasi yang sebagian atau UKA itu sayatannya akan lebih kecil. Dengan prosedur tersebut kita bisa recovery lebih cepat. Oke, tentu dalam 2 minggu mungkin sudah lepas tongkat, sudah berasa sangat nyaman gitu. Cuma tentu ada indikasi-indikasi tertentu di mana pasien bisa dilakukan UKA ini. Nah, tadi kan ini kita ngomongin operasi gitu ya. Nah, operasi sendiri itu selain tadi dibedakan antara yang parsial sama yang total atau yang utuh, ada perbedaan lagi nggak dok? Misalnya yang satu pakai tekniknya yang biasa, yang satu nah tadi pakai robot gitu. Nah, itu bedanya gimana sih dok? Jadi selama ini kita tuh memakai teknik konvensional, teknik manual. Jadi kita melakukan penggantian sendi lutut dengan pengukuran secara sistematis, melihat secara garis-garis. Garis-garis yang kita tentukan sebelum dan waktu operasi. Nah, dengan teknik tersebut tentu masih ada margin of error dari dokternya. Karena manusia emang selalu pasti ada errornya. Nah, hal tersebut menciptakan robot ini. Jadi robot ini mengurangi kemungkinan margin of error dari dokter. Jadi lebih presisi, betul. Jadi robot memungkinkan dokter bisa mengetahui garis-garis dan anatomi lututnya secara lebih real, lebih nyata, lebih personalized. Ini seperti gini dok, misalnya kita bikin jas beli di supermarket department store. Kan itu dia udah production mass. Ya, tinggal bikin ukuran. Nah, dibedakan dengan kita ke tailor, ke penjahit yang dimana akan menjahit baju masing-masing. Tentu akan lebih bagus hasilnya kalau kita dijahit masing-masing. Itulah yang membedakan, karena robot ini bisa mengenali anatomi bentuk dari tiap lutut. Karena tiap orang beda-beda lututnya. Sehingga feel atau rasa setelah operasi pun akan lebih enak dan lebih nyaman. Jadi robot ini memungkinkan kita untuk meletakkan sensor. Sensor di panggul, di kaki, di lutut, sehingga titik-titik yang pengapuran akan lebih terlihat. Lalu robot ini memungkinkan kita bekerja hanya di lutut tersebut tanpa melukai jaringan-jaringan di sekitarnya. Misalnya sarafnya, ototnya, pembuluh darahnya. Jadi dia benar-benar mengurangi human error yang selama ini mungkin saja terjadi. Jadi robot ini memungkinkan kita melihat secara langsung bagaimana garis tubuh dari lututnya. Apakah sudah lurus? Apakah masih kurang lurus gitu? Kalau selama ini konvensional kita nggak bisa melihatnya. Kita hanya merasakan. Tapi dengan robot kita bisa mengukur hingga derajat dan milimeter. Dengan adanya robot ini yang bisa mengenali anatomi masing-masing lutut, kemungkinan untuk operasi lagi atau revisi surgery itu semakin minimal. Ya itu yang harus kita minimalkan lah. Jangan sampai pasien operasi berulang-ulang gitu kan. Kasihan juga untuk pasien. Oke.
Nah itu gimana dok? Maksudnya dia mekanismenya dia ketika dia operasi itu apa yang bikin dia kemudian lebih dalam tanda kutip lebih baik daripada yang konvensional gitu atau mungkin lebih presisi gitu? Ya. Jadi robot yang kita pakai di Mandaya ini adalah robot jenis Cori dari merek Smith & Nephew. Robot ini memang sudah dipakai di banyak negara lah, termasuk di Indonesia ini. Robotnya paling kecil, paling ramping, dengan sensor yang banyak. Jadi memungkinkan kita lebih teliti, lebih presisi. Lalu dalam membuang tulang yang pengapuran, kita menggunakan burr, high speed burr, yang sangat teliti dan menggunakan AI. Jadi burr tersebut hanya bisa membuang tulang yang pengapurannya saja. Tapi di luar itu, burrnya akan tidak berfungsi. Mau kita gimana pun dia nggak akan berfungsi. Dia akan diam. Jadi itu jadinya kecanggihannya seperti itu. Bukan berarti robotnya yang melakukan segala pekerjaan dari awal sampai akhir gitu loh. Tetap kita sebagai dokter ahli bedahnya yang mengerjakan, tapi robot ini berfungsi buat bantuan kita, buat asisten, buat guiding. Jadi kita bekerja dengan ada guidingnya. Jadi operasinya masih sama dokter, tapi dibantu pakai robot supaya tadi ya lebih presisi. Satu, lebih presisi, lebih teliti, lebih menyerupai anatomi masing-masing orang. Oke. Nah, tadi kalau misalnya lebih presisi berarti nanti hasilnya pas sembuh juga lebih enak gitu dok ya berarti ya? Ya, feel-nya akan lebih nyaman. Jadi lebih cepat recovery-nya. Oke, nah tapi berarti robot ini bisa dipakai buat semua jenis pengapuran kah atau tertentu aja? Robot ini bisa dipakai untuk melakukan operasi penggantian lutut parsial maupun total. Jadi mau yang setengah pun bisa, seluruh pun bisa. Oh, jadi udah bisa dua-duanya ya dok ya? Oke, nah dok mungkin sedikit mundur ya. Tadi saya cukup tertarik sama yang tadi dokter bahas tentang pengganti lututnya. Tadi kan dokter bahas titanium. Nah, tapi itu sebetulnya ada jenis-jenisnya nggak sih dok? Atau memang satu itu aja? Betul. Jadi selama ini yang paling umum kita pakai itu titanium. Warnanya itu silver. Nah, tapi sekarang ini dengan robot Cori ini, dia bisa match dengan bahan lain. Yaitu namanya oxinium. Yang dengan bahan tersebut lebih kuat, jauh lebih tahan lama, sehingga mencegah kemungkinan logam tersebut aus. Jadi mencegah kemungkinan operasi lanjutan. Oke, ini berarti bisa pakai titanium, bisa pakai tadi oxinium juga bisa. Gitu. Itu tergantung nanti dari kondisi pasiennya seperti apa gitu dok ya. Oke, nah tadi kan pemulihan jadinya lebih cepat ya buat pasien. Boleh dijelasin nggak sih dok, biasanya kalau habis operasi proses apa yang harus dilaluin sama pasien gitu? Apakah dia bisa langsung jalankah misalnya, butuh berapa lama gitu? Jadi secara overall pasien itu akan berjalan besoknya setelah operasi. Ya, latihan berdiri, latihan jalan. Tentu pasien perlu melalui beberapa proses rehabilitasi, rehab medik, latihan jalan dengan walkernya, kemudian latihan ototnya untuk memperkuat otot, strengthening, latihan gerak lutut. Semua itu makan waktu kira-kira 2-3 bulan. Itu secara total. Tapi kalau secara sebagian, proses itu paling memakan waktu paling 2 minggu sampai 4 minggu. Jadi memang jauh lebih cepat. Setengahnya lah ya durasinya. Cuma dengan robot ini, jadi feel pasien jadi lebih nyaman, bisa mempercepat recovery-nya, mungkin 1-2 bulan. Nah, next-nya nih, udah nih sembuh nih 1-2 bulan atau 3 bulan lah gitu. Itu nanti bisa digunakan sampai berapa lama? Dan apakah itu nanti dia bisa berfungsi benar-benar seperti semula atau tetap ada batasan-batasan sih dok? Jadi akan memang ada batasan. Ya. Tidak bisa menekuk full lutut sampai dalam arti deep squat. Kalau bersila sih nggak ada masalah. Naik turun tangga nggak ada masalah. Mau olahraga, jalan, jogging, lari itu silakan. Kalau kayak gerakan-gerakan misalnya kayak gerakan ibadah kayak sholat gitu bisa? Bisa dengan keterbatasan. Bisa dengan keterbatasan. Oke. Itu tahan berapa lama dok itunya si implannya itu? Penggunaan itu dengan penggunaan biasa, aktivitas biasa kira-kira 20-30 tahun. Lama ya? Cuma yang dengan bahannya oxinium itu lebih. Oke, nah dok, ini juga mungkin jadi pertanyaan gitu ya.
kalau mau operasi gitu kan biasanya ya walaupun nggak semua tapi kan memang kebanyakan memang yang sudah usianya agak lanjut lah ya gitu, mungkin di atas 50 atau 60 tahun gitu. Sedangkan di usia itu biasanya udah ada kayak kondisi-kondisi lain nih yang menyertai, misalnya diabetes atau darah tinggi atau misalnya jantung atau apalah gitu. Itu nggak masalah dioperasi. Itu namanya persiapan operasi. Tentu sebelum operasi kita maunya pasien kondisi sehat, kondisi optimal. Tentu sebelumnya kita periksa dulu macam-macam, mulai ronsen dada, EKG, cek darah lengkap, screening pasti kita kerjakan. Sampai kita pastikan pasien tersebut optimal, jantung, paru, penyakit dalam, optimal baru kita berani untuk melangkah. Jangan sampai tindakan kita malah membahayakan pasiennya. Gitu. Rata-rata sih, meskipun juga pasiennya usia tua, tapi rata-rata kondisi masih baik dan memungkinkan untuk menjalani operasi. Paling tua biasanya yang bisa dioperasi itu sampai umur berapa tuh, Dok? Kan kadang-kadang ada yang kayak, aduh saya udah umur segini masih bisa nggak ya gitu. Ya. Kepala 7 masih oke. Masih oke. Ideal mungkin kepala 6. Oke. Nah ini kayaknya udah cukup lengkap gitu deh kita ngebahas soal lutut gitu. Nah dari Dokter William sendiri mungkin terakhir gitu ya, ada nggak Dok kayak semacam pesan atau kayak ya tips lah gitu buat Sobat Mandaya yang ada di rumah gitu terkait kesehatan lutut nih, apa yang perlu mereka perhatikan dan kapan mereka harus kemudian periksa ke dokter gitu. Jadi untuk Sobat Mandaya yang orang tuanya atau keluarganya mengalami nyeri lutut berkepanjangan, tidak membaik, bisa dengan obat gitu. Sudah menjalani injeksi, jangan takut buat periksa ke dokter ortopedi, kemudian apabila disarankan tindakan, mungkin itu yang terbaik. Dan kalaupun perlu tindakan, di sini sudah ada alat robotnya supaya kita bisa melakukan tindakan secara lebih presisi. Oke, karena juga tadi ya dengan Sobat Mandaya gitu, dengan robot, jadinya juga pemulihannya juga jadinya lebih cepat ya Dok ya gitu. Jadi mungkin jangan takut kalau nanti habis operasi malah nggak bisa jalan, enggak. Jadi justru kalau misalnya mau beraktivitas lagi, ya walaupun mungkin aktivitasnya nggak yang langsung parkour atau breakdance lah ya gitu. Cuma maksudnya kalau aktivitas normal, jalan kaki, jogging, jalan-jalan sama keluarga, sama cucu, nah itu bisa lah ya dengan tindakan. Dengan waktu pemulihan tadi ya 1-2 bulan ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter William atas waktunya. Oke, kalau gitu thank you Sobat Mandaya sudah menyaksikan Life Health Podcast episode kali ini. Saya Nina, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Halo, saya Kori, robot navigasi sistem yang siap membantu dokter dalam operasi lutut. Saya merupakan sistem robot canggih yang sudah digunakan di 120 negara. Mata saya memiliki sensor yang dapat memetakan struktur lutut kamu secara real time yang akan memandu dokter seakurat mungkin untuk melakukan operasi secara aman. Sistem otak pintar saya dapat menguji kecocokan dan menyesuaikan sendi lutut baru kamu sebelum dipasang guna mendapatkan hasil terbaik. Agar gerakanmu senatural mungkin. Tangan robot saya memiliki teknologi bor canggih yang dapat memastikan keakuratan hingga 99% apabila diarahkan keluar dari area bedah yang sudah ditentukan. Sistem borku akan berhenti secara otomatis. Jadi, kamu tenang saja. Operasinya akan berjalan dengan lancar. Nah, Kori akan kenalkan ke para pasien yang telah kami operasi. Nah, terakhir ini saya pelajarin ada menggunakan robot gitu kan, dengan dokter yang terbaik, dengan teknologi yang terbaik, dengan ya kredibilitas dokternya juga bagus ya kan. Dari teknologi robot itu kan ada berbagai perusahaan ya kan. Saya pelajarin juga ya kan. Kalau yang ini kan kira saya baca-baca. Ada itu dari Smith Nephew ya. Saya pelajarin dulu ya kan. Akhirnya saya baca-baca. Wah, saya yakin nih yang teknologi Smith ini kayaknya lebih unggul gitu ya. Akhirnya putuskan di Mandaya ini untuk melakukan operasi TKR dengan menggunakan teknologi robotik. Saat ini saya habis operasi lutut pakai sistem metode baru robotik. Ya, saya lihat di Instagram, lah ini
Rumah sakit Mandaya udah ada robotik. Di review-review yang di luar negeri, pakai metode robotik itu sangat baik gitu, efisien waktunya, terus pengerjaannya juga rapi kan. Nah, penyembuhannya juga cepat. Untuk aktivitas buat jalan juga baik gitu kan. Juga hari berikutnya ke kamar mandi, mandi sendiri. Begitu sampai Indonesia, langsung kita cari di Google rumah sakit yang ada robotnya. Kita cek, dapat di Mandaya. Kan di situ ada komentar-komentar yang sudah menjalankan operasinya kok semuanya positif. Akhirnya diputuskan operasi tanggal 25. Habis operasi pagi udah bisa ngangkat kaki, bisa gerak-gerakin. Bagusnya nggak merasa sakit lah. Hari Minggu udah mulai jalan di sini. Udah lancar jalan. Karena saya lihat hari kedua udah bisa jalan, udah biar lega, besok hari ketiga di bawah aja. Kan di sana bisa jalan lebih panjang. Mandaya Royal Hospital, makasih.